Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di kisah hiburan horor. Kisah pertama ini tentang seorang gundik yang berperilaku buruk pada istri seorang juragan teh yang bernama Yulia. Dia anak yatim piatu, tidak bekerja, dan belum juga menikah. Padahal banyak sekali pemuda di desanya yang sangat ingin menjadi suaminya. Namun, semua lamaran mereka ditolak oleh Yulia, hanya dengan alasan belum siap. Hingga suatu hari, datanglah juragan teh, yang baru pulang dinas dari kota. Namanya Pak Kartim, ia sudah mempunyai istri, bernama Andina. Pak Kartim melihat Yulia berada di teras rumah gubuknya. Gadis cantik itu tengah duduk di teras gubuk itu. Sampai wanita itu melirik Pak Kartim dengan raut wajah seperti bingung. Seperti baru lihat. "Siapa namamu?" "Rasanya, aku baru melihatmu," tanya Pak Kartim. Yulia tersenyum malu-malu menjawab sambil mulai menjawab, "Saya Yulia. Anda sendiri siapa?" Kartim tersenyum percaya diri dan menjawab, "Saya juragan teh. Di sini, nama saya Kartim." Yulia mengangguk mengerti, kemudian Kartim mendekati Yulia. Ia duduk berdampingan bersama wanita itu. Terlihat, Kartim mulai terpesona dengan kecantikannya Yulia. Yulia sendiri juga demikian, mulai terpana dengan Kartim. Malam pun tiba, Kartim makan di gubuknya Yulia. Semua perabotan rumah begitu sederhana di sini. Berbeda dengan milik Kartim yang terkesan mewah dan elegan. Kartim bertanya pada Yulia, "Yulia, apakah kamu belum memiliki suami?" Yulia yang sedang makan juga menjawab dengan gelengan kepala sebagai tanda jawaban belum. Kartim mengangguk paham, ia segera menjadikan ini seperti kesempatan. Kesempatan emas untuk bermalam bersama Yulia. Kartim dan Yulia mulai keasikan, keduanya hanya sekedar mengobrol, hingga Kartim menggoda wanita itu dengan mengelus pipinya. Kartim melihat di arlojinya, lalu menghela nafas. Ia kecewa karena harus pulang ke rumahnya yang asli. Dengan nada kecewa itulah, ia pamit pada Yulia. Gadis itu tersenyum kecil sehingga baru saja terlihat oleh Kartim. Adanya lesung pipi di kedua pipinya gadis desa itu. "Yulia, maaf, aku harus pulang. Aku tidak mau Andina tahu hubungan ini. Jadi, besok kita ketemu lagi," ucap Kartim lirih. Padahal, ini pertama kalinya mereka bertemu. Yulia mengangguk dan balas, "Ya, aku mengerti, Bang. Abang masih ada waktu besok malam, jadi jangan sedih." Kartim mengangguk setuju, dan ia pun pamit pergi. Setelah kepergian Kartim, Yulia mulai berpikir. Dirinya seperti mulai menyukai Kartim walaupun ia tahu Kartim sudah menikah. Di obrolan mereka barusan. Beberapa hari berlalu cepat, Kartim dan Yulia saling jatuh cinta. Setiap malam, Kartim selalu rajin datang ke gubuknya Yulia. Hingga Kartim berkata, "Yulia, kamu tahu kan, istriku sedang hamil sekarang?" Yulia mengangguk dan menjawab, "Ya, aku tahu. Abang sudah pernah menceritakannya padaku." "Memangnya kenapa?" "Memang sebetulnya, Andina sedang hamil besar, dan ia akan segera melahirkan." Kartim menghela nafas, ia bantu Yulia menyalakan lilin-lilin sebagai alat bantu pencahayaan di rumah itu. Yulia terdiam mendengarnya, dan teringat ucapan Kartim. Beberapa hari yang lalu, anaknya lahir, Kartim tidak akan datang ke sini lagi. Gadis itu menahan tangisnya, dan di sisi lain, dia juga marah mendengar berita ini. Sampai suatu malam, setelah ditinggalkan Kartim, Yulia keluar rumah diam-diam sambil membawa obor. Ia pergi masuk ke hutan di dekat gunung. Yulia sampai di rumah seorang pria itu, namanya adalah Mbah Jurno. Menurut warga setempat, dia adalah dukun sakti di desa ini, tapi ada juga yang menyebutnya tabib biasa. Yulia mengetuk-ngetuk pintu rumah Mbah Jurno sambil terus memanggil nama pria tua itu berkali-kali, "Permisi, Mbah di dalam? Aku butuh bantuan, Mbah." Pintu pun terbuka, terlihat pria tua memakai baju dan aksesoris seram yang biasa dipakai para dukun. "Oh, kamu Yulia kan? Ada apa kamu kesini malam-malam?"
Tanya balik Mbah Jurno. Yulia menjelaskan semuanya, dan ia bawa media barang kepada Mbah Jurno. Aku minta kirimkan santet pada istrinya, Juragan Kartim saat melahirkan nanti, ucap Yulia sambil memberikan sehelai rambut pada Mbah Jurno. Yulia pernah minta sehelai rambut Andina pada Kartim, walaupun Kartim mencurigainya. Namun, pria tua itu tetap memberikan sehelai rambut hitam Andina suatu kunjungan pada Yulia seperti biasa. Mbah Jurno menerima rambut hitam yang sudah Yulia berikan. Ia mengangguk dan akan melaksanakan tugas tersebut. Baik Ki, nanti aku lakukan sekarang, pulanglah, ucap Mbah Jurno. Yulia mengangguk, ia pun kembali pulang ke rumahnya, sambil kembali membawa obornya lagi. Singkat cerita, beberapa hari kemudian, Kartim ada di rumahnya yang mewah. Ia bersiap atas kelahiran buah hatinya. Andina sudah sangat kesakitan di perut. Mas, sakit sekali, seru Andina di dalam kamarnya. Kartim duduk di samping istrinya. Iya, sabar, Din. Sebentar lagi, Boktia datang, balas Kartim. Di desa, Boktia adalah dukun beranak. Ia hanyalah tukang bidan biasa di desa. Hingga tak lama kemudian, Boktia pun sampai. Maaf, juragan saya tadi ada urusan, kata Boktia saat baru masuki. Kartim mengangguk dan berkata, tak apa-apa. Ayo, masuk. Boktia pun masuk kamar, terlihat ada Andina sudah sangat kesakitan. Tapi, ada yang aneh, perut Andina seperti terus membesar. Tidak hanya itu, tapi juga ada cairan hitam yang keluar dari mulutnya Andina. Astagfirullah, ada apa ini? Seru Boktia mulai panik. Kartim yang mendengar dari luar, segera masuk ke dalam. Bok, ada apa ini? Tanya Kartim tegas. Boktia menjawab, saya sendiri juga tidak tahu. Sampai terlihat, Andina seperti kejang. Boktia menganalisis, sementara Kartim makin panik. Andina, kamu kenapa? Tidak ada jawaban, hanya tubuhnya Andina yang kejang. Sampai akhirnya, bau busuk tercium, baunya seperti bangkai. Ulat bulu dan belatung juga muncul di atas kasur. Selain itu, seekor ular sejenis piton ada di selenakas lampu tidur. Ya Allah, ada apa ini sebenarnya? Kartim makin panik, begitu juga dengan Boktia. Apalagi, Andina sampai kesakitan seperti orang yang sedang sekarat. Di tempat lain, Mbah Jurno sedang melaksanakan aksinya. Ia seperti mengirim mandra lalu menusukkan boneka dengan keris kecil, sementara rambutnya Andina dibakar bersama dengan dupa dan sesajen. Yulia melihat kegiatan ini dengan wajah senang. Mbah Jurno mengirimkan santet. Ia terus fokus membaca mandra agar terus membuat Andina mati. Ayo, Mbah bisa. Sedikit lagi, seru Yulia memberi semangat. Dan semuanya berhasil. Andina akhirnya meninggal dunia. Begitu juga bayinya, lahir dengan sendirinya. Api tidak mengeluarkan tangis. Yulia sangat senang. Mbah Jurno juga tersenyum bangga. Yulia tersenyum dan berkata, terima kasih. Mbah sudah membantu saya. Mbah Jurno mengangguk. Yulia berjanji akan memberikan uang bayarannya. Ia pun pulang. Sementara itu, Kartim mulai sedih. Ia menangisi kepergian istrinya dan buah hatinya yang tak wajar ini. Sabar, juragan, ikhlaskan saja, seru Boktia. Ia menenangkan Kartim. Kartim menghentikan tangisnya. Ia hapus air matanya dan berkata, tapi, Bok, rasanya ada yang tidak beres. Pasti ada sesuatu di balik kematian ini. Boktia mengerutkan dahi, tidak mengerti. Maksud juragan, sesuatu itu apa? Tanya Boktia. Kartim terdiam sejenak. Ia jawab, coba Mbok pikir, kenapa istri saya melahirkan aneh, sampai kejang, ada ular, hingga tercium bau busuk entah dari mana. Bukankah itu aneh dan tak wajar? Boktia terdiam. Ia berpikir, sampai membenarkan ucapan Kartim. Semua ini tak akan terjadi, jika tidak ada penyebabnya. Boktia mulai berkata, juragan, mungkin istri Anda
kena santet. Kartim terkejut, apa? Santet? Siapa pelakunya? Boktia kebingungan, namun ia menjawab, kemungkinannya begitu, juragan saya sendiri juga tidak mengerti. Kartim teringat sesuatu, ia pernah memberikan sehelai rambut hitamnya Andina kepada Yulia. Kalau begitu, Kartim menggantung ucapannya. Ia menduga kalau Yulia minta rambut, pasti untuk santet ini. Secepat mungkin, Kartim ke desa untuk menemui Yulia. Juragan, mau kemana? Boktia memanggil. Namun, Kartim tidak menggubris, pria itu terus saja berjalan cepat. Malah wajahnya jadi kesal, ini tidak biasa. Kartim biasanya selalu bahagia jika ke rumahnya Yulia. Kartim tiba depan gubuknya Yulia. Gubuk itu tertutup rapat pintunya. Kartim sudah sangat marah, ia pun teriak, Yulia, keluar kamu! Tapi tidak ada respon, sebenarnya Yulia sudah kembali. Namun, ia tidak merespon sementara di luar. Kartim masih marah, Yulia, aku tahu kamu di dalam. Makin marah, Kartim naik ke gubuk itu dan mencoba mendobrak pintunya. Para petani teh kaget melihat bos besar mereka marah, sampai mau mendobrak pintu gubuk Yulia. Namun, tidak ada yang menghalanginya. Hingga pintu berhasil terbuka, Kartim memanggil-manggil Yulia. Ia cari wanita itu di gubuknya. Yulia, keluar kamu, jangan sembunyi dariku. Aku tahu sekarang, kamu menusukku dari belakang. Seru Kartim marah-marah, sementara Yulia sembunyi di bawah meja lampu dapur dengan gemetar takut. Namun, hasilnya nihil. Yulia tidak ditemukan. Kesal, Kartim menendang meja lain, dan ia pun pergi. Setelah kepergian Kartim, Yulia keluar dari persembunyiannya. Singkat cerita, beberapa hari kemudian, Kartim tak pernah datang lagi. Yulia merasa aneh, padahal biasanya Kartim selalu datang setiap malam dengan wajah ceria, tapi sejak marah-marah, pria itu tak pernah terlihat lagi. Wanita itu kini jadi murung, ia pun terbaring di tempat tidur yang sudah digelarnya di lantai kayu. Keesokan harinya, Yulia mendengar kabar dari petani teh bahwa Kartim ternyata pindah ke kota. Pria itu pasti tak akan pernah menemui Yulia lagi. Yulia pun merasa kesal, ia segera berniat menemui Mbah Jurno. Siang-siang itu juga, gadis itu ke rumahnya. Bah, buka pintunya, seru Yulia menggedor-gedor pintu. Tapi tak ada jawaban. Sampai datang seorang pria yang merupakan seorang petani padi. Cari Mbah Jurno, tanyanya. Yulia mengangguk, membenarkan. Petani itu menjawab, kau terlambat, Nake, Mbah Jurno sudah meninggal dunia. Kira-kira 2 hari yang lalu. Yulia terdiam kaget, dan sekarang rumah itu kosong. Gadis itu berterima kasih dan pulang. Sesampainya di gubuknya, Yulia menutup pintu. Ia pun berbaring saja di kasur yang digelar, lalu menutup setengah tubuhnya dengan selimut. Sejak saat itu, Yulia tak pernah lagi keluar rumah. Kartim sudah benar-benar tidak kembali. Yulia tak pernah juga membukakan pintu rumahnya bagi siapapun, termasuk tetangganya yang mau memastikan keadaannya. Waktu pun berlalu, tahun demi tahun silih berganti. Sampai suatu pagi, seorang petani teh yang lewat gubuk Yulia, seperti mendengar dan mencium bau yang tidak sedap, busuk dan suara yang kedengarannya juga amat mengerikan. Dan semuanya berasal dari gubuk Yulia. Petani teh itu penasaran, pasti ada sesuatu. Langsung saja, ia minta bantuan untuk mendobrak pintu rumah Yulia. Setelah didobrak, akhirnya terlihat halaman yang mengerikan di depan mata. Yulia mulai menua, rambutnya putih memanjang. Ia seperti tercekik hebat, sampai menjulurkan lidahnya. Lidahnya juga menjulur panjang perlahan, bahkan melebihi lehernya. Para petani memberitahu kepala desa dan warga setempat. Banyak anak-anak yang ketakutan melihat Yulia seperti ini. Tidak hanya itu, kulitnya Yulia seluruhnya menghitam dan hangus seperti sedang dibakar hidup-hidup.
bau kulitnya pun busuk. Hingga aneka binatang yang menjijikkan keluar dari mulutnya. Seperti kelabang, ulat, belatung, serta kalajengking hitam. Bercampur dengan cairan nanah dan darah yang keluar dari tubuhnya Yulia, sehingga membasahi kedua kakinya, dari ujung selangkangan ke telapak kaki. Para warga dan petani teh bingung. Akhirnya, mereka minta Kartim untuk kembali ke desa sebentar. Di kota, Kartim menyewa apartemen. Ia pun dengar kabar soal Yulia dari Kades. Awalnya, Kartim tidak mau, tapi setelah dijelaskan, ia akhirnya mau. Singkat cerita, Kartim sampai di desa Kades juga memanggil seorang ustad. Dua pria itu sudah tiba di gubuk Yulia. Seorang ustad membacakan doa, membimbing Yulia yang mulai sekarat. Yulia sulit ikut ustad itu mengucapkan 2 kalimat syahadat. Ayo, Yulia, ikuti kata ustad, pinta Kartim. Namun, nihil Yulia meninggal dunia. Kartim menangis. Para warga dan petani teh mengucapkan kalimat istirja. Bersama sang ustad hari itu juga, jenazah Yulia diurus. Mulai dari pemandiannya, hingga dibungkus kain kafan. Dan segera dibawa ke Pu untuk dikubur. Meskipun kedua matanya tak bisa ditutup, dan lidahnya terlalu panjang, proses pemakaman berjalan lancar. Dan Kartim kembali ke kota, tapi tetap masih juragan teh di sini. Namun, sejak Yulia meninggal, rumah Yulia setiap maghrib sering tercium bau busuk, dan di tengah malam, para tukang ronda atau tukang ojek yang baru pulang sering melihat Yulia yang masih cantik, duduk di teras gubuknya. Banyak yang bilang, mungkin dia masih menunggu kembalinya Kartim ke sana. Sekian cerita di hiburan horor hari ini. Semoga ada hikmah yang bisa kita ambil dari cerita ini. Jangan lupa tekan tombol berlangganan, suka, dan lonceng untuk notifikasi. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.